PJ Bupati Bogor Bahril Bakri, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Dramaga pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Kegiatan ini diawali dengan rapat kerja bersama Forkopimkam, perangkat desa, UPT Kesehatan, serta berbagai pejabat terkait. Camat Dramaga, Atep Sumaryo, memaparkan rencana pembangunan yang telah dimusyawarahkan sebelumnya dan potensi desa di wilayahnya. Dalam arahannya, Bahril menekankan pentingnya kerjasama dengan IPB yang telah berjalan selama 3 tahun melalui program sekolah pemerintahan desa. Ia juga mengusulkan program sekolah pranika guna mencegah stunting serta mendorong kepala desa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui program ketahanan pangan dan optimalisasi BUMDes dalam menyerap hasil pertanian. Selain rapat, dilakukan pula penyerahan bantuan kepada bayi stunting, ibu hamil kurang energi kronis (KEK) serta anak yatim. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor berharap PJ Bupati menyetujui program pembangunan yang telah dipaparkan Camat Dramaga. PJ Bupati juga meninjau kios pupuk untuk menindaklanjuti keluhan petani terkait pupuk subsidi yang tidak merata. Camat Dramaga menjelaskan bahwa kebijakan subsidi pupuk ini hanya mencakup 9 komoditas utama sesuai regulasi Kementerian Pertanian. Ia berharap ada kebijakan khusus bagi wilayah yang tidak memiliki tanaman dalam daftar tersebut. Sebagai tindak lanjut arahan PJ Bupati, dana desa sebesar 20% akan dikelola BUMDes guna meningkatkan produktivitas dan keuntungan bagi PAD desa. Camat Dramaga mengajak seluruh kepala desa untuk bersama-sama menjalankan kebijakan ini. Acara berlangsung sukses berkat dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Dari kantor Kecamatan Dramaga, JEK TV, Ade Suhendar melaporkan. Bupati Bogor beserta rombongan, dan terima kasih sudah hadir ke Kecamatan Dramaga untuk melaksanakan kunjungan kerja. Mohon maaf apabila penerimaan kami kurang berkenan bagi Bapak dan rombongan, kami mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan paparan gambaran umum Kecamatan Dramaga. Jumlah penduduk 109.108 jiwa yang terdiri dari laki-laki 56.380 jiwa, perempuan 52.728 jiwa. Luas wilayah sebesar 2.412 hektar dengan batas-batas wilayah kecamatan. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabungur, sebelah selatan berbatasan dengan Taman Sari, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ciampea, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ciamas dan Kecamatan Bogor Barat di Kota Bogor. Adapun desa terdiri dari 10 desa. Yang pertama Desa Dramaga, yang kedua Desa Ciherang, yang ketiga Desa Sinarsari, yang keempat Desa Sukawani, yang kelima Desa Sukadame, yang keenam Desa Neglasari, yang ketujuh Desa Petir, yang kedelapan Desa Purwasari, yang kesembilan Desa Babakan, dan yang kesepuluh Desa Cikarawang. Sumber daya manusia kecamatan yang ada di Kecamatan Dramaga terdiri dari 50 orang pegawai, 19 orang ASN, dan 31 orang non-ASN. Alhamdulillah tahun ini ditambah ada 8 petugas P3K dan 2 ASN yang masuk ke Kecamatan Dramaga. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kecamatan Dramaga. Kemudian potensi di Kecamatan Dramaga yaitu di bidang pertanian ada padi, palawija, sayuran, buah-buahan, perkebunan, dan hortikultura. Sementara UMKM di Kecamatan Dramaga kita masih melestarikan yang khas yaitu manisan pala, sirup pala, dan makanan-makanan sekarang yang sudah didiversifikasi makanan. Ada yang sudah membuat bolu pala, kue kering pala. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Samping juga ada industri pabrik tas yang ada di Kecamatan Dramaga. Kemudian potensi wilayah secara umum di masing-masing desa. Di Desa Ciherang
pertaniannya padi, hortikultura, palawija, perikanan, dan konveksi. Kemudian di desa Dramaga, hortikultura, palawija, di desa Sinarsari, hortikultura, palawija, perkebunan pala, dan perikanan serta konveksi. Selanjutnya di desa Sukadamai, palawija, hortikultura, perkebunan pala, perikanan, dan home industri, sepatu dan sandal. Desa Purwasari, pertanian padi. Yang tadi kita panen padi di desa Purwasari memang paling banyak potensi padinya. Juga ada palawija, perikanan, perkebunan, agrowisata, dan ada pabrik konveksi juga. Desa Petir, perkebunan, palawija, hortikultura, agrowisata, dan kerajinan wayang golek yang ada di desa Petir. Kemudian di desa Sukawening, pertanian palawija, hortikultura, perkebunan pala, home industri, wisata madu lebah, dan juga perikanan. Kemudian di desa Cikarawang, pertanian padi, hortikultura, palawija, sayuran, potensi pembuatan aparkos, sekarang apartemen kos yang ada di wilayah Kecamatan Dramaga sedang menjamur. Terus perikanan dan juga ada agrowisata Setu Guru. Kemudian di desa Dramaga ada palawija, pasar desa, home industri, kuliner. Kuliner di desa Dramaga memang sekarang sedang booming. Ada beberapa tempat-tempat yang dilirik oleh para pelaku usaha sehingga meramaikan jalan nasional dan juga jalan JAD. Terakhir ada tempat kos. Kemudian di desa Neglasari, padi, hortikultura, palawija, dan agrowisata Diwangkara River Tubing. Terakhir di desa Babakan, perkebunan, ada IPB University, tempat kos, dan juga kuliner. Kebutuhan fasilitas sekolah menengah pertama negeri. Kemudian solusi pemecahan masalah, membuka sekolah terbuka, lokasi di membuka sekolah SMP terbuka SMP Negeri 3 Dramaga sebagai sekolah rintisan SMP yang sekarang sedang dijalankan di SDN Cilubang 2 Desa Sukawening. Kelas. Insya Allah tahun ini bisa 3 kelas. Kemudian di bidang kesehatan, permasalahan sarana dan prasarana Puskesmas Kampung Manggis dan juga Puskesmas Purwasari kurang memadai. Puskesmas Kampung Manggis luasnya itu hanya sekitar 216 meter, sehingga akan mendapatkan mobil ambulans saja tidak ada untuk tempat parkirnya. Sementara Puskesmas Purwasari nempel di kantor desa, mempergunakan lahan kantor desa dan juga sebagian gedung kantor desa. Sangat miris di akreditasinya A, tapi kantornya masih nempel di kantor desa. Alhamdulillah tidak hanya melayani masyarakat di 3 desa, Desa Purwasari, Petir, dan Sukadamai, akan tetapi pasiennya ada juga yang dari Kecamatan Tenjolaya, Taman Sari, dan Siomas karena dekat dengan puskesmas. Nah, saya tidak lama lagi juga kita sudah tetapkan Pak PJ Bupati kita ya. Kemarin ada rapat MK dan sudah ada keputusan dia di dismissal ya, ditolak. Dan hari ini akan ada penetapan ya di KPU 1 pertama dan setelah itu di Dewan ada penetapan. Jadi selalu mudah-mudahan kita punya bupati baru Pak di sini. Kalau saya hanya menunjukkan Pak sementara, tapi banyak kesan Pak saya selama 4 bulan lebih, hampir 2 bulan, hampir 5 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dihormati ya, kedatangan saya adalah silaturahmi ya, menyampaikan beberapa program-program penting biasanya seperti itu, dan juga hal-hal apa yang
banyak menjadi perhatian kita, itu intinya seperti itu. Terus juga di sisi lain kami juga, saya bersama para perangkat daerah itu menangkap, mendapatkan informasi kira-kira kondisi permasalahan yang ada di daerah itu apa gitu Pak, di setiap kecamatan. Jadi dan intinya juga lebih mendekatkan Pak kepada seluruh masyarakat yang ada di setiap kecamatan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini saya saja sudah di 3 kegiatan. Memang Bapak Ibu sekalian, setiap hari saya itu menerima, dan di kantor ada yang menunggu saya juga nih, ada yang mantan dirjen. Jadi tadi pertemuan pagi saya di monitoring Pak penyediaan pupuk, ya, pupuk subsidi dan non subsidi tadi ada di desa Sukaweli dari Pak Kades ya. Jadi kami dari di sana melihat ada beberapa jenis pupuk yang disubsidi dan ada yang non subsidi juga Pak. Pupuknya tadi ada NPK, urea, ada kapur juga. Sebenarnya ini Pak, keunggulannya dermaga ini, kan dermaga ini terkenal seluruh di Indonesia nih Pak, dermaga ini. Ya, terkenal seluruh dunia bisa jadi juga. Ya, baik. Dermaga ini kelebihannya Pak, karena salah satu di mana ada universitas perguruan tingginya Pak. Jadi kalau sudah searching Pak, agriculture university pasti IPB keluar Pak di dalam pencarian itu, dan pasti lihat Dramaga. Sekali lagi 1, 2, 3. Salam tangguh 1, 2, 3. Sekali lagi